Koordinator Satuan Pelayanan Jembatan Timbang di Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Desa Cekik Kecamatan Gilimanu Kabupaten Jembrana, Imade Dwijati Arya Negara, yang didakwa serangkaian OTT yang dilakukan petugas Polda Bali, Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 dituntut 5 tahun penjara oleh JPU dari Kejati, Bali. Jaksa Agung Gedeli Wisnudi Putra, didampingi Putu Eka Wisri Darmayanti dan kawan-kawan di hadapan majelis hakim yang diketuai Herianti dengan hakim anggota Nelson dan Subekti, menyatakan terdakwa Imade Dwijati Arya Negara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf Ejo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum. JPU meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Masih dalam tuntutan JPU, terdakwa Korsatpel Jembatan Timbang ini juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam kasus OTT ini, terdakwa Imade Dwijati Arya Negara, dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti senilai Rp2,521 miliar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dana tersebut merupakan setoran kepala regu jaga dari Maret tahun 2021 sampai April tahun 2023. Atas tuntutan tersebut, terdakwa didampingi kuasa hukumnya akan mengajukan pledoi, Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 mendatang. Terungkap sebelumnya, dalam pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar, selain dipakai pribadi, aliran dana hasil pungli para sopir yang melakukan pelanggaran itu, juga untuk sejumlah pihak. Pola kerja terdakwa adalah meminta sekaligus menarget 4 danru, yakni danru 1, danru 2, danru 3 dan danru 4 untuk setiap shift siang, malam dengan nominal sekali shift adalah Rp17 juta, Rp15 juta, Rp13 juta dan Rp12 juta. Jika tidak memenuhi target, maka danru dianggap utang oleh terdakwa Korsatpel. Sebelumnya, 2 orang terdakwa kasus OTT Jembatan Timbang di Cekik, terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa pada Rabu tanggal 10 Januari divonis masing-masing setahun penjara. Kedua terdakwa juga didenda masing-masing Rp10 juta, subsidiar 1 bulan kurungan. Miasa melaporkan.